sallallahu alaihi wasallam wa ala ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wasyolikin wal malaikatil muqarrabin, khususun musannif handal kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa khususun Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi wa khususun masyayikh wa khususun nasyadid wa khususun laumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsadani ila tariqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah, dilanjutkan dengan kajian kitab Ad-Durrun Nafis. Pembahasan dalam kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah sudah masuk pada Al-Juz'u Al-Khamis, yaitu bagian yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dimulai dengan bismillah untuk memasuki pembahasan juz kelima. Juz kelima ini membahas dzikru ba'dhi maratibil huruf, yaitu menjelaskan tentang menyebutkan sebagian dari martabat huruf, ya. Pada penjelasan sebelumnya ya sudah dibagi bahwa dalam bab yang kedua ini membahas tentang maratibul huruf wal harokah. Ya, bagian yang kelima ini sudah fokus dzikru ba'dhi maratibil huruf. Ya. Kita akan mendapatkan pencerahan ilmu baru, ya. Menurut saya ini ilmu baru yang kita peroleh dari kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah. Sebab di lain kitab kita belum mendapatkan, yaitu tentang martabat huruf. Huruf di sini yang dimaksud adalah huruf hijaiyah, ya, mulai dari alif, ba, ta, sa sampai selesai. Kalau pembahasan sebelumnya Syekh Ibnu Arabi sudah menjelaskan tentang kaitan huruf atau rahasia huruf terkait dengan unsur-unsur yang ada di alam semesta ini. Jadi setiap huruf itu memiliki unsur-unsur yang menjadi proses pembentukan alam semesta, yaitu ada unsur panas,
kemudian harroh, ada unsur dingin, barid, ada unsur kering, dan juga ada unsur basah. Kemudian dari 4 unsur ini mengerucut, ya, unsur kering dan unsur basah misalkan. Ternyata di sini sudah dijelaskan oleh Syekh Ibnu Arabi yang akhirnya menjadi unsur hawa. Unsur air itu dari unsur barid dan unsur basah, jadilah unsur air. Penjelasan soal rahasia huruf ini, ya, ini kita ketemukan pada kitab Syekh Ibnu Arabi. Nah, kemudian bab ini menjelaskan tingkatannya, tingkatan huruf. Mungkin kita perlu, ya, sebagai pendengar dulu, ya, apa yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Arabi ini sebagai pengetahuan baru kita dengarkan, kemudian kita resapi, kita hayati, ya, syukur-syukur suatu ketika kita dibukakan asror, rahasia di balik huruf yang diurai oleh Syekh Ibnu Arabi. Iklam, ketahuilah, waffaqanallahu, ya, semoga Allah memberikan, ya, petunjuk kepada kami, ya, semoga memberikan petunjuk kepada kami siapa Allah wa iyyakum, dan kalian semua. Annal hurufa, sesungguhnya beberapa huruf, ya, ummatun, itu umat, minal umami, daripada beberapa umat, mukhatabuna, mereka, ya, dikhitab, mukallafuna, dan mereka ditaklif, ya, dituntut. Itu ini kan kalimat ini menarik, ya, bahwa huruf itu, ya, seperti umat, dan mereka itu dikhitab dan juga mendapatkan taklif, tentunya taklif syar'i. Ya, ini huruf yang mana? Wa fihim, dan di dalam mereka, rusulun, ada para rasul. Yes. Wa fihim, dan di dalam mereka, rusulun, dari beberapa rasul, min jinsihim, dari jenis mereka. Ini menarik lagi kalimat bahwa dalam komunitas mereka ini ada rusul, yaitu utusan Allah. Walahum, dan bagi mereka, asmaun, beberapa nama, min haisuhum, dari sekiranya mereka. Wala ya'rifu hadza, wala ya'rifu, dan tidak mengetahui, dan tidak dapat mengetahui hadza ini, yaitu terkait dengan rahasia huruf yang diibaratkan seperti umat yang beragam, kemudian mendapatkan taklif syar'i dan juga mendapatkan khitab dari Allah Subhanahu wa taala. La ya'rifu hadza, tidak mengetahui hadza ini, siapa fa'ilnya? Illa ahlul kasfi, kecuali ahlul kasfi, yaitu para sufi
yang memperoleh anugerah mukasyafah dari Allah Subhanahu wa taala. Min torikina, yaitu para sufi yang melalui torekoh kami. Torekoh kami yaitu torekohnya Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi yang membungkuskan pada aspek kajian-kajian hakikat. Wa alamul hurufi afsahul alam. Wa alimul hurufi, dan orang alimnya dalam huruf-huruf ini, afsahul alim, itu paling fasihnya orang yang alim. Apanya? Tamyiznya lisanan, ya, lisannya. Wa awdahahu, dan paling jelas baginya apanya? Bayanan uraiannya. Ya, ini sudah mulai tergambar bahwa orang-orang yang disebut oleh Syekh Ibnu Arabi yang dikenal dengan ahlu kasfi, inilah yang memperoleh anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, yang memahami martabat huruf dan rahasia huruf. Maka apabila ada atau ketemu orang yang arif di dalam ilmu ini, oleh Syekh Ibnu Arabi dijelaskan afsahul alim, yaitu orang alim yang paling fasih karena memiliki pengetahuan yang luar biasa memahami rahasia huruf. Wa awdahu bayanan, dan penjelasannya juga gamblang, ya, artinya mampu dijelaskan secara terang benderang. Wahum al-aqsamin, dan mereka ini ada beberapa bagian. Ka'aqsamil alim al-ma'ruf, nah ini dilihat dari penjelasan berikutnya. Kata ain, terus ada alif, lam, mim. Oleh penjelasan berikutnya ini menunjukkan bahwa yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Arabi itu adalah alam. Ya, memang beda tipis alam sama alim. Kalau alim orang yang mengetahui, ya kalau alam yaitu yang disebut alam semesta ini. Nah, kalau kita melihat penjelasan di bawah, ini menunjukkan kata alam bukan alim. Ya, kita ulang. Wa alamul hurufi, dan bermula alam huruf. Ya, alam huruf ini ya bagi orang yang sudah diberikan anugerah kasaf tadi, itu tahu huruf alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho itu memiliki sir, memiliki rahasia-rahasia. Dan rahasia-rahasia ini sebagaimana sudah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya, ini terkait dengan rahasia alam semesta. Bahkan semua nama-nama yang ada di alam semesta ini kalau dikaji dari sisi ilmu huruf, itu akan ketahuan maknanya. Jadi rahasia dalam huruf ini termasuk ilmu ahlu kasfi, orang yang diberikan anugerah kasaf.
Maka orang-orang yang memperoleh anugerah ilmu syir daripada huruf ini, ya dia memiliki rahasia-rahasia tentang alam semesta. Maka pernah saya sampaikan ya, ada cerita orang yang memiliki rahasia huruf ini hanya menyebut nama, kemudian dihitung dari nama tersebut itu sudah ketemu hasilnya. Kalau terkait dengan salikin ya, itu akan ketahuan berapa hari dia harus riyadhah mujahadah, puasa untuk menundukkan hawa nafsunya. Kalau terkait dengan ilmu ya perbintangan astronomi, itu akan kelihatan nasib baik buruknya. Atau juga orang yang diberikan anugerah waskito ya, itu proses perjalanan hidupnya itu pun bisa diketahui dari rahasia ilmu hidup ini. Maka orang-orang yang memiliki rahasia ilmu huruf ini sangat luar biasa ya. Dan ini ada ya. Dan ini ada orang-orang yang diberikan anugerah memahami rahasia-rahasia huruf ini. Ya, wa alamul huruf afsahul alam. Jadi alam huruf itu lebih alam yang paling afsah. Ya, lisanan yang paling fasih ya secara lisan. Dan penjelasannya juga semakin terang benderang. Nah, kemudian wahum al-aksamin, dan mereka ini dibagi menjadi beberapa bagian. Ka'aksamil alamil ma'ruf, sebagaimana pembagian alam yang telah diketahui fil urfi secara umum. Ya. Apa itu? Faminhum, di antara mereka itu alamul jabaruti, yaitu yang disebut dengan alam jabarut. Istilah alam jabarut ini inda Abi Thalib al-Maki, menurut Abi Thalib al-Maki, wa nusammihi, dan kami menyebutkan ya nahnu alamul utmah, ya bahwa kami ini dalam alam keagungan. Wahwa, yaitu apa saja huruf yang masuk dalam alam jabarut, yaitu al-ha, huruf ha, wal hamzah, dan huruf hamzah. Nah, ini sudah mulai terbagi. Jadi yang masuk pada alam jabarut atau alamul utmah yaitu huruf ha dan huruf hamzah. Wa minhum, dan diantara mereka al-alamul a'la, yaitu alam yang paling tinggi. Wa huwa, dan bermula alamul a'la alamul malakut, yaitu alam malakut. Ya, ini kalau orang yang sudah mengkaji ilmu-ilmu hakikat ya, terkait dengan pembagian alam itu sudah sering mendengar ya, baik di kitab At-Tuhfah Al-Mursalah maupun kitab-kitab lain ya, terkait pembagian alam itu ada jabarut, ada malakut, ada nasut ya. Nah, nanti akan dijelaskan satu persatu. Jadi alamul a'la yaitu alam malakut, wahwa yaitu al-ha, huruf ha, wal kha dan kha, wal ain dan ain, wal ghain dan ghain. Menarik, 4 huruf ini masuk pada alam malakut. Ya, kalau kita gabungkan huruf yang berada pada jabarut dan malakut, ini kan huruf idhar ya, hamzah, ha,
ha kho ain ghin. Dibagi yang jabarut hamzah sama ha, kemudian yang malakut ha kho ain ghin. Ini. Jadi hampir persis kayak pembagian pada ilmu tajwid. Wa minhum, dan di antara mereka al-alamul wasti, yaitu alam pertengahan. Wa huwa alamul jabarut, dan disebut juga dengan alam jabarut. Indana, menurut kami. Wa inda aksyari ashabina, dan menurut kebanyakan sahabat-sahabat kami. Apa itu? Wa huwa, yaitu at-ta, sa, jim, dal, zal, ro, zai, do, kaf, lam, nun, shod, dot, kof, shin, ya. Ini kelompok alam yang disebut dengan alamul wasti, alam pertengahan. Kemudian setelah itu wa minhum al-alamul asfal, dan di antara mereka ada disebut dengan alam asfal. Alam asfal itu alam yang rendah. Ya. Wa huwa, yaitu alamul mulki wasyahadah, yaitu alam mulki wasyahadah, alam yang fisik, ya, seperti alam semesta ini disebut dengan alamul mulki wasyahadah. Ternyata dalam pembagian ini termasuk alamul asfal, alam yang derajatnya rendah. Kalau tadi ada alamul a'la yang termasuk memiliki derajat tinggi, yaitu alam malakut. Apa saja huruf yang ada pada alam mulki dan alam syahadah? Wa huwa al-ba, dan ba, wal mim, dan mim, wal wawu as-sahihah, dan wawu yang sahih. Ya, ini pembagian alam asfal. Hurufnya ba, mim, dan wawu sahih. Wa minhum, dan di antara mereka al-alamu al-mumtazah. Berikutnya yaitu alam yang campuran antara alam syahadah dan alamul wasti. Jadi alam pertengahan antara alam syahadah dan alamul wasti. Kalau mau teori martabat 7, ini masuk kelompok alam misal, ya. Alam misal itu kan antara alam atsam dan alam ruh. Wahwa, yaitu alfa dan fa. Ya, ini diantara alam syahadah dan alamul wasti. Wa minhum, dan diantara mereka alamul imtizah, alam campuran baina alamil jabarut, antara alam jabarut al wasti, ya, jabarut yang kelasnya middle, pertengahan, wa baina alamil malakut, dan antara alam malakut. Ya, ini Syekh Ibnu Arabi luar biasa, ya, memetakan huruf dengan alam semesta begitu detail. Nah, ya, kita mungkin baru mendengar pembagian-pembagian ini. Maka sebagaimana tadi saya sampaikan, kita dengarkan dulu. Ya, kita dengarkan, kita pahami, ya, pelan-pelan, ya. Kata Ibnu Arabi, ya jangan ditolak dulu kalau belum paham, ya, taslim aja dulu. Suatu saat akan dibuka. Tapi kalau tiba-tiba ujuk-ujuk sudah menolak, yaitu sulit untuk dibukakan oleh Allah, ya, bisa kefutuh, itu sulit. Maka lebih baik kalau belum paham, dengarkan, ya, sambil kita sedikit-sedikit pahami, hayati, ya. Insya Allah kalau kita sungguh-sungguh dan istiqomah, ya akan difutuh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi alam berikutnya yaitu alam campuran antara alam syahadah dan alamul wasti.
alam syahadah dan alamul wasti, antara alam atsam dan alam misal, yaitu alfa. Dan di antara mereka alamul imtizah, alam campuran baina alamul jabarut, antara alam jabarut tapi jabarut yang wasti, yang pertengahan, karena jabarut pasti ada tingkatannya. Wa baina alamil malakut, dan antara alam malakut. Wa huwa al-kaf wal qaf, ini kaf dan qaf ini Pak. Wa huwa imtizazul martabati, yaitu campuran dari martabat. Wa yumazizuhum fi sifatir ruhaniyah, dan bercampur ya dalam sifat ar-ruhaniyah, yaitu atau do, sod dan dot. Ya, ini bercampur di alam ruhaniyah. Wa minhum, dan di antara mereka alamul imtizah, yaitu alam campuran baina alamil jabarut, antara alam jabarut al-aqdam. Ya, jabarut ternyata ada tingkatan al-aqdam, itu yang paling istimewa, ada al-wasti yang pertengahan, wa bainal malakut, dan antara malakut, wa huwa, yaitu al-ha'u, huruf ha al-muhmalah. Wa minhum, dan di antara mereka al-alam alladzi yushbihul alam minna, yaitu ada alam yang menyerupai alam, alladzina la yatasifuna bitukhul fina, mereka tidak mensifati ya masuk dalam kelompok kita, wala bil khurusi anna, dan juga tidak keluar dari kita, yaitu al alif wa ya wal wawu al mu'attalatani, ya alif, ya dan waw. Ya, selanjutnya fahaula awal limun, maka semua alam-alam tadi yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Arabi, walikulli alamin rasulun min jinsihi. Ya, ini sangat menarik sekali penjelasannya. Jadi alam-alam tadi yang sudah disebutkan oleh Syekh Ibnu Arabi, bahwa setiap alam itu memiliki rasul min jinsihim, dari ya jenis mereka, ya rasulnya itu dari jenis rasul mereka. Walahum, dan bagi mereka syariatun syariah, ta'budu, mereka beribadah biha, dengan syariah. Walahum, dan bagi mereka, jadi menarik ya, setiap tingkatan alam tadi memiliki rasul, rasulnya juga dari jenis mereka, dan mereka juga memiliki syariah. Ta'buduna biha, ta'budu biha, mereka menyembah dengan melalui atau mengamalkan syariah mereka. Walahum, dan bagi mereka la ta'ifun, memiliki kelembutan-kelembutan, wa kasyaifun, ya, dan memiliki kasyaif, ya, ketebalan-ketebalan. Wa alaihim minal khitabil amri, dan bagi mereka ya mendapatkan khitab perintah. Laisa indahum nahyun, ya, tidak ada bagi mereka itu larangan. Nah, ini. Terus tingkatan berikutnya, wa fihim amatun wa khassatun wa khassatul khassah. Ini penjelasan lebih luas lagi, bahwa pada setiap alam tadi yang disebutkan di depan itu ada tingkatannya. Ada ammah, tingkatan umum, ada khosoh, tingkatan khusus, dan khosotul khosoh itu ya khususul khusus. Ini wa syufa'un
Khalasatun khassatil khassah. Fal amah, maka yang termasuk kelompok amah umum, minhum diantaranya al jim, huruf jim, wadod, wal kha, wadal, wal ghin, wasin. Ya sekali lagi ini Ibnu Arabi luar biasa memberikan ranking terhadap huruf-huruf syaiyah. Sampai tadi ada tingkatan awam, tingkatan khos dan khawal sul khawas. Nah ini sudah diurai. Mana yang termasuk pada tingkatan ammah umum? Yaitu al-jim, wad-dad, wal kha, wadal, wal ghin, wasin. Ini termasuk kelompok huruf-huruf yang masuk kriteria ammah umum. Kemudian berikutnya wa minhum, dan diantara mereka khassatul khassah. Khassatul khassah itu ya istimewa lah ya. Wa huwa yaitu al alif wal ya wal ba wasin wal kaf wat ta wal qaf wat ta wal wawu was-shad wal ha wan nun wal lam wal ghin. Ini termasuk kriteria khassah. Terus wa minhum khalasatu khassatul khassah. Ya, di antara yang berikutnya yaitu khalasatul khassatul khassah wa huwa alba. Nah, ini menarik. Alba itu termasuk tingkatan khalasatul khassatul khassah. Wa minhum al khassah allati fawqal amah bi darajatin wa huwa hurufu awail suwar. Dan di antara yang khassah yang di atas amah derajatnya yaitu huruf-huruf yang berada di awal surat seperti alif lam mim ya. Ini baru kita mulai nyambung. Oh, dari uraian di depan tadi Ibnu Arabi menjelaskan soal tingkatan-tingkatan huruf terkait dengan tingkatan alam sampai pembahasan tentang martabatnya. Ada ammah khassah, khassatul khassah ya, sudah mulai terpetakan. Termasuk huruf yang khassah oleh penjelasan Syekh Ibnu Arabi yaitu huruf-huruf yang ada pada pembukaan surat-surat dalam Al-Qur'an seperti alif lam mim. Nah, ini ternyata ada rahasianya. Kalau para ulama ya secara umum itu kan nggak ada yang berani menjelaskan. Ya paling mereka Allahu a'lam bimuradih. Ya para mufassir itu sering menafsirkan Allahu a'lam bimuradih. Tapi kalau ulama-ulama muhaqqiqin yang kasaf ya seperti Syekh Ibnu Arabi, alif lam mim ini bisa diurai. Alifnya itu apa, lamnya itu apa, mimnya itu apa. Ya, ini. Terus tadi sebelumnya juga dijelaskan. Termasuk tingkatan huruf yang khalasatul khassatul khassah yaitu hanya satu, wa huwa alba. Huruf ba. Huruf ba ini juga menjadi pembahasan para sufi. Termasuk di kitab ini nanti ada penjelasan tentang rahasia huruf ba. Huruf ba ini dalam uraian Syekh Ibnu Arabi tadi termasuk bagian dari khassatul khassah. Rahasia huruf ba yang dipahami selama ini ya bagi orang-orang yang belum paham ya dianggap huruf yang biasa-biasa saja. Padahal ini ada rahasia ke dalamnya. Contoh ya seperti Sunan Kalijaga.
ya pernah menyampaikan kepada Sunan Bonang bahwa Sunan Kalijaga ini ingin belajar rahasia huruf ba. Nah, ini menarik huruf ba. Nah, ini nanti ada uraiannya pada kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah ini. Jadi akhirnya kita mulai mengerucut, mulai paham bahwa rahasia yang ada di dalam huruf ini begitu luar biasanya. Syekh Ibnu Arabi mengurai secara detail, dan kita sudah mulai bisa melihat salah satu contoh, yaitu huruf alif lam mim, alif lam ro, alif ya, kaf ha ya ain shad ya. Ini semua memiliki makna ya, memiliki makna yang tersembunyi di balik simbol-simbol huruf tersebut. Maka bagi orang awam ya cukup dengan Allahu a'lam bimuradih, Allah lebih mengetahui soal maksudnya. Tapi bagi ahlu kasfi, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibnu Arabi, itu tahu persis betul rahasia di balik huruf-huruf itu, termasuk rahasia huruf ba. Nah, huruf ba ini juga dikaitkan dengan huruf ba dalam Bismillahirrahmanirrahim. Nah, maka ketika Sunan Kalijaga bertanya kepada Sunan Bonang, mohon Sunan, saya diajari satu titik aja, yaitu titik ba. Ini tidak sebatas titik biasa, tapi memiliki rahasia yang luar biasa. Nah, pembahasan tentang rahasia huruf ba ya, ini nanti akan diurai secara detail oleh Syekh Ibnu Arabi dalam pembahasan kitab Al-Futuhat, tapi pada bab-bab berikutnya nanti. Nah, maka dari penjelasan yang diurai ya, kita awalnya mendengarkan ya, meresapi, kemudian Syekh Ibnu Arabi mengutip ya salah satu huruf alif lam mim. Oh, kita baru ada pemahaman ya, ternyata alif lam mim juga memiliki rahasia-rahasia di dalamnya, termasuk yang rahasia ba, yang ba ini termasuk bagian dari khossatul khossah. Jadi tidak hanya tingkatan manusia saja yang memiliki tingkatan ilmu, tapi huruf pun memiliki martabat yang berbeda-beda ya. Mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita dalam mengkaji kitab Syekh Ibnu Arabi ini ya, kita memohon kepada Allah diberikan anugerah kefutuh, memahami makna-makna yang dijelaskan dalam kitab ini, dan mudah-mudahan juga diberikan anugerah bisa mengamalkan. Amin ya rabbal alamin ya. Sampai sini dulu. Wal muwaffiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.